Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggit Karisma Pujia, NPM 202151013. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan matematika menggunakan aplikasi Maple. Tentu saja video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah aplikasi komputer matematika yang diampu oleh dosen mata kuliah aplikasi komputer yaitu Bapak Randy Hermanto, SPD MPD. Aplikasi Maple ini merupakan suatu program aplikasi komputer untuk matematika yang diproduksi oleh Waterloo Maple in Ontario, Kanada. Nah, program ini pada awalnya dikembangkan oleh Civitas University of Waterloo, Kanada pada tahun 1988. Nah, dalam aplikasi ini tentu saja banyak sekali berbagai fitur matematika yang dapat digunakan. Nah, seperti yang terlihat sini ada expression, kemudian jika kita geser ke bawah ada kalkulus, ada matriks dan lain-lainnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita diharuskan mengetahui dasar-dasar perintah Maple untuk menyelesaikan persoalan matematika. Nah, untuk mengetahui kalimat perintah Maple, kita bisa melihatnya di Maple Help. Nah, bagaimana sih perintah-perintah Maple itu? Perintah-perintah Maple itu seperti contohnya faktor. Faktor itu berfungsi untuk memfaktorkan suatu persamaan. Kemudian ada expand, contohnya untuk menguraikan ekspresi. Kemudian ada solve untuk menyelesaikan sistem persamaan. Kemudian ada simply untuk menyederhanakan ekspresi aljabar. Itu contoh untuk polinomial. Dan masih banyak lagi. Nah, misalkan kita mau mencari matriks. Nah, matriks. Terlihat ya apa saja yang dapat digunakan. Nanti misalkan kita klik, nah deskripsinya ada the matrix command has been bla 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 dan lain-lain. Langsung saja kita mencoba untuk menyelesaikan soal matematika yang tentu saja telah saya persiapkan sebelumnya. Nah, soal pertamanya itu ada soal SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. SPLDP. Pertama yaitu X tambah 3Y sama dengan 15. Nah, kita langsung saja A kolon X tambah, kemudian semikolon B kolon sama dengan semikolon. Nah, lihat persamaannya yang sudah tertera. Kemudian isolve, kurung buka, kemudian kurung kerawal. Kita kopikan saja biar cepat. X persamaan pertamanya, kemudian koma, jangan lupa. Kemudian isolve. Nah, sudah ada ya penyelesaiannya, itu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. Kemudian soal yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Soalnya kita lihat di samping saja ya. Dan X1 per X2 ditambah X2 per X1. Penyelesaiannya, pertama-tama kita faktorkan. Faktorkan persamaannya, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. X kuadrat sama 5X sama dengan 0. Titik koma atau semikolon. Nah, setelah difaktorkan kita penyelesaiannya solve
solve dari titik komanya. Solve. Terlihat ya penyelesaiannya itu negatif 2 dan negatif 3. Nah, karena sudah diketahui, kita tuliskan X1 sebagai yaitu negatif 2 dan X2-nya itu negatif 3. Kemudian kita evalm X1 pangkat 2 tambah X2 dikuadratkan. Hasilnya itu 13. Dan kemudian evalm dari X1 per X2 ditambah X2 per X1 semikolon 1.2 sama dengan 3/16. Kita lihat di lembar jawaban, kita samakan. Nampak bahwa X1 dikuadratkan tambah X2 dikuadratkan, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 13, dan X1 per X2 tambah X2 per X1-nya itu 13/6. Sama ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Di soalnya tentukan nilai dari F1, F negatif 1 jika Y sama dengan 2X kuadrat tambah X kurang negatif 3. Dan buatlah grafik dari persamaan tersebut. Penyelesaian Y-nya itu kita tulis terlebih dahulu. Kemudian F kita gunakan fitur di samping. Nah, di mana fx hadap Y-nya itu ini 2, 3, kemudian enter. Nah, kemudian F dengan negatif 2. Kemudian untuk menggambarnya plot, untuk menggambar grafiknya maksudnya. Untuk menggambar grafiknya kita saya menggunakan kalimatnya itu plot, persamaan, kemudian semikolon, kemudian enter. Nah, terlihat ya, nampak grafiknya. Nah, selanjutnya yaitu persamaan dan fungsi polinom. Persamaan dan fungsi polinom. Kita langsung saja. F konon sama dengan kita salin persamaannya. Kemudian P atau pembaginya itu X plus 2.
kemudian I F per P. Nah, kemudian untuk mengetahuinya, kuo F, P, X. Nah, oh ini tertinggal X-nya. Sorry. Nah, 2X. Kemudian kita enter lagi. Kuo-nya. Nah, hasilnya sama ya dengan yang di samping. Kemudian kita langsung saja kita ke soal selanjutnya, yaitu matriks. Ya, soalnya jika diketahui matriks A di bawah ini, A yaitu negatif 10, 8, negatif 4, dan 3, tentukan nilai inverse dari A. Nah, kita lihat log. A-nya itu kita tuliskan di samping. A konon kita menggunakan matriks vektor matriks itu insert matriks. Nah, matriks di sampingnya itu yaitu jadi 10, 8, 4, 4 dan 3. Karena untuk mengetahui inverse-nya mudah, yaitu menggunakan perintah inverse. Tentu saja kita inverse, kemudian kita ketik A, semikolon. Oh, bentar. Nah, error ini. Nah, ini tuh karena kita tinggal sebuah simbol, yaitu simbol titik koma atau semikolon. Nah, semikolon, enter. Kemudian kita enter. Nah, terlihat ya bahwa inverse itu 3/2, negatif 4, 2, dan negatif 5 sama ya. Jadi secara manual itu harus rinci. Tidak hanya secara manual, dalam aplikasi maupun kita harus teliti dalam penempatan simbol-simbol yang kita gunakan, yang mana tentu saja akan mempengaruhi hasil, dan bahkan jika ada simbol yang tertinggal akan error. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan limit fungsi x. Selanjutnya limit aljabar. Tentukan limit fungsi dari x mendekati. Nah, kita langsung saja limit 2x kuadratkan per negatif x negatif 6 x kuadrat negatif 5x negatif 2. Kemudian karena pada soalnya itu limit x mendekati 0, nah pada soalnya x mendekati 0, maka koma x sama dengan 0. Limit, betul ya. Enter. Nah, limitnya itu 3 sama. Untuk mengetahui caranya kita pada tools, kemudian ada tutor, terus ke kalkulus single variable. Nah, kita pilih limit metode atau limit methods. Tunggu, nanti akan muncul. Nah, kita pastikan soal yang sudah di copy, paste. Nah, sudah ya. Kemudian kita close. Nah, seperti ini. Ini tuh step-step untuk penyelesaiannya. Kemudian
selanjutnya yaitu limit trigonometri. Nah, limit trigonometrinya itu ada tan 2x negatif 1. Nah, langsung saja kita menyelesaikan soalnya. Oh, sama ya. Untuk penyelesaian limit itu sama. Kita menggunakan kalimat perintah limit. Kemudian kita tulis. Ini kemudian koma, x itu berapa? X itu 1/2. Nah, langsung sama dengan 2. Nah, hasilnya itu sama untuk jawabannya ya. Sama. Soal selanjutnya yaitu diferensial. Soal selanjutnya diketahui diferensial. Soalnya diketahui x sama dengan, setelah ini kita langsung ke penjelasannya. Yang ditanyakannya itu turunan pertama dari f. Kemudian tentukan nilai f1. Langsung kita ke penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu samanya. F konon sama dengan, kita kopikan, copy paste semikolon, sudah tertulis. Kemudian diferensial f dengan x, semikolonnya jangan tertinggal. Nah, turunan pertamanya itu 24x pangkat 3 negatif 6x kuadrat. 6x kuadrat tambah 6x negatif 1. Nah, setelah ini kita ke langkah selanjutnya, itu substitusi. Dengan x sama dengan 1. Kita tulis turunannya. Substitusi. Nah, hasilnya itu 2, 3 sama ya. Baik, selanjutnya yaitu integral. Nah, tentukan hasil dari kolom x pangkat 3 tambah akar x. Nah, setelah ini kita langsung ke penyelesaiannya. Pertama-tama, seperti biasa kita tulis f atau fungsinya f konon, kemudian tulis semikolon. Nah, kemudian selanjutnya itu yang berarti integral, kemudian integral fungsi f dengan x, enter. Nah, ini hasilnya 1/4 x pangkat 4 tambah 2/3 x pangkat 3/2 atau sama dengan akar x pangkat 3. Ini sama ya. Nah, untuk mengetahui caranya, jika kalian ingin tahu caranya, kita ke tools, tutor, kemudian kalkulus single variable, kemudian kita beralih ke integral. Nah, integration method. Kita tuliskan square all step close. Kita close.
Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.